saya dapat pemberitahuan dari pihak sekolah karena anak saya dapat panggilan dari pihak sekolah. Namanya ada apa ya Pak? Dengan siswa Andi betul? Iya. Jadi sebelumnya yang betul pihak sekolah memanggil orang tua dari saudara Andi. Ibu dengan siapa ya? Kebetulan saya kakaknya Pak. Orang tua saya sedang bekerja gitu. Gimana Bu perjalanannya? Nah, lumayan Pak. Jadi begini, si siswa itu kan terlapor sebagai siswa yang sering terlambat, mengalami permasalahan-permasalahan dalam belajar. Jadi ada beberapa guru yang melaporkan bahwa siswa ini itu sering melakukan bolos dalam jam pelajaran. Nah, makanya dari pihak sekolah ingin menanyakan secara detailnya seperti apa di rumah maupun dalam pergaulan di lingkungannya. Sebelumnya biar nggak salah paham bahwa BK di sini bukan untuk menghakimi atau untuk menghukum si siswa, tapi di BK di sini bertujuan untuk mengklarifikasi atau mencari sumber permasalahan penyebab dari siswa ini menjadi berperilaku seperti itu. Kiranya Ibu sebagai kakaknya apa bersedia jika menceritakan apa sih kendalanya dalam di rumah atau di lingkungan yang sebagai kakaknya tahu adiknya itu mengalami permasalahan atau emang mungkin belum tahu sama sekali. Kalau untuk keseharian dia sama aja seperti teman-teman yang lain ya. Setahu saya ya ketika berangkat ya karena mungkin masuk jam 7 dia berangkat jam 6 di rumah karena kemudian jarak rumah dari rumah ke sekolah itu rumah yang agak jauh dia mungkin berangkatnya agak pagi. Setahu saya dari rumah seperti itu karena ketika dia berangkat saya pun berangkat ke sekolah ke kerja juga, dia berangkat sekolah saya berangkat kerja gitu kan. Kemudian di rumah pun dia paling setelah pulang sekolah dia main sama teman-temannya seperti biasa, seperti itu gaulnya dengan teman-temannya tidak ada yang aneh-aneh menurut saya. Kalau seperti itu karena kebetulan saya orang tua saya dua-duanya kan kadang kerja keluar kota atau di mana, jadi mungkin si adik saya itu banyak kontrol di rumah dan saya pun punya kesibukan sendiri. Saya juga bekerja karena saya pulang malam, jadi dia di rumah ya hanya dengan pembantu saja seperti itu. Pernah nggak si siswa tersebut atau adik ibu ini menceritakan permasalahannya dalam sekolah atau tentang apapun itu? Setahu saya dia emang dekat sama saya, tapi dia tidak pernah bicara tentang permasalahan di sekolah seperti apa atau gimana, guru-gurunya seperti apa. Kadang memang saya mencoba untuk bertanya kepada adik saya kan, gimana sekolahnya tadi, enggak mbak biasa-biasa aja, terus seru aja gitu. Jadi saya kaget ketika ada surat panggilan orang tua untuk datang ke sekolah, panggilan suka bolos, ada permasalahan juga dalam pembelajarannya. Karena setahu saya ya dia emang dia kalau cerita ya biasa-biasa aja gitu Pak. Iya, sebelum memanggil dari pihak orang tua, kita juga kan pernah mengadakan konseling terhadap siswanya. Dari pengakuan siswa tersebut kan bahwa benar di rumah itu tidak punya tempat untuk bercerita. Jadi ya terbawa arus pergaulan. Terus ditambah lagi dengan usia yang masih labil. Ada salah satu guru yang menurut dia itu over, jadi makanya dia sering bolos dalam mata pelajaran itu. Pengakuan dia intinya sudah tidak nyaman dengan guru tersebut.
dipanggil dari pihak keluarga seperti apa siswa tersebut. Kalau emang dia ternyata sering ditinggal di rumah, mungkin nggak pernah mengalami tingkah aneh di rumah, misalkan seperti dia lebih dalam mengurung diri dalam kamar atau pulang larut pagi, misalnya sering terlambat juga gitu kan. Setahu saya ketika saya pulang dari bekerja, kan saya pulang dari kantor itu jam 8 malam sampai rumah jam 8 malam kebetulan. Ketika jam 8 malam pulang ya dia sudah ada di rumah Pak, ya kan? Dan dia juga berangkat, saya berangkat kerja ya dia berangkat sekolah juga seperti itu. Berarti dalam kurang perhatian di dalam keluarga membuat siswa ini mungkin mempunyai persepsi sendiri. Pernah nggak memberikan dari keluarga itu memberikan contoh misalkan supaya berangkat lebih awal atau mengontrol gitu ibaratnya kesehariannya dalam artian mengantar sampai sekolah atau menanyakan dengan teman-temannya atau seperti apa? Dulu mungkin terakhir dia diangkat ke sekolah itu ketika dia SMP ya Pak, karena sekarang dia udah SMA, jadi orang tua pun memberikan agak sedikit pelonggaran kebebasan untuk tidak mengantar dia ke sekolah seperti itu. Iya, masalahnya kan gini ya, saya juga kan dulu ya, ini kan contoh pribadi saya pernah mengalami seperti hal seperti itu. Mungkin nanti alangkah baiknya ketika emang berada di dalam satu lingkungan rumah, jangan hanya mengandalkan kelihatannya baik-baik aja, tapi coba dikomunikasikan, diajak untuk berbicara, karena ketika masa-masa labil seperti itu, masa-masa saya dulu kadang hanya ingin mencurahkan apa yang ada di unek-unek atau mungkin mendapatkan perhatian secara kenalan lah, ibaratnya siapa sih yang bisa menerima ucapan saya gitu. Sebenarnya saya gini, sebagai guru BK di sini takutnya terlampau, karena kan siswa itu tersebut masih kelas 2, ibaratnya jenjang karirnya masih panjang, mumpung gitu kan, mumpung belum terjadi hal-hal yang melewati batas, alangkah baiknya coba dibicarakan. Coba udah belum pernah berbicara ya berarti. Ngobrol sama dia tapi kan saya kebetulan kan Sabtu Minggu libur ada di rumah gitu kan. Jadi kadang saya ngobrol, dia sibuknya namanya zaman sekarang ya Pak, sibuk sama gadgetnya, ya main game segala macam kan. Ya udah mungkin dia tuh hanya ngobrolnya seperlunya saja gitu. Jadi ketika ditanya gimana tadi sekolahnya dia, biasa aja Mbak, kayak gini bilang nggak seru kayak gitu. Jadi saya belum secara pribadi belum bisa memahami karakteristik adik saya seperti apa, dan saya harus. Kalau bahasa tidak seru atau biasa aja bisa dijabarkan nggak, maksudnya yang dimaksud dengan biasa aja atau dengan kata tidak seru itu sendiri, itu menurut asumsi ibu ini sebagai kakaknya gimana? Mungkin menurut saya ya menurut dia kan biasa-biasa aja ya, mungkin menurut saya mungkin sama aja seperti saya waktu sekolah gitu kan, ya namanya belajar seperti itu, ada kalanya dia menyukai pelajaran tersebut, ada kalanya dia tidak suka, makanya dia bilang nggak seru gitu kan. Ketika dia menyukai pelajaran itu ya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu wah aku tuh ini banget gitu loh. Dia ini juga diajak ngobrolnya kurang begitu fokus Pak, dia lebih fokus ke gadgetnya dia.
Berarti kalau begitu ibu bisa memberikan contoh lah, minimalnya bagaimana pola belajar yang baik, bagaimana ibaratnya bertingkah laku yang baik, karena kan sebagai seorang kakak seharusnya bisa memberikan contoh secara kehidupan nyata, karena sekolah itu tidak bisa 24 jam mengawasi atau mendampingi si siswa. Jadi kan kembali lagi ke orang tua. Menurut ibu apa pengen misalkan bertemu dengan si siswa, ada nggak yang pengen diucapkan? Mungkin saya akan lebih apa sih mencoba untuk apa sih dari hati ke hati sama dia, seperti apa, bagaimana, jadi supaya saya juga tahu perkembangan adik saya seperti apa di sekolah gitu kan. Dan saya juga kan berusaha untuk memberikan pengertian kepada orang tua saya, mengajak bicara mereka, mengajak ngobrol mereka, supaya mereka juga lebih perhatian sama adik saya, bukan cuma saya yang perhatian sama adik saya. Andaikan bicara lebih ke adiknya atau orang tua? Mungkin keduanya. Yang paling ingin diutamakan dulu untuk berbicara? Ke adik juga seperti itu. Andaikan sekarang gini, saya kasih menurut kamu apa Mbak selama ini sama kamu, atau papa mama salah nanti Mbak coba sampaikan ke papa ke mama supaya kamu tuh bisa jadi lebih baik lagi. Kalau emang kamu ada masalah sama mama sama papa, kamu ngomong sama Mbak, biar Mbak coba ngomong sama mama sama papa seperti apa. Kamu tuh udah dewasa, kamu harus bisa membedakan mana yang jalur utama kamu, mana pilihan kamu. Kamu juga harus belajar membedakan mana yang baik untuk kamu, masa depan kamu. Nggak dengan cara seperti itu bolos pelajaran, berlambat ke sekolah. Karena setahu Mbak tuh kamu berangkat sekolah ya kamu berangkat sekolah. Mbak kira kamu tuh nggak pernah terlambat gitu kan, nggak pernah bolos ketika ada pelajaran. Makanya Mbak kaget banget pas tahu kamu dapat panggilan dari sekolah. udah Pak. udah loh. Mungkin nanti di rumah dibiasakan untuk berkomunikasi, jadi jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang sama, karena fungsi BK itu menangani siswa yang terganggu, bukan menghukum. Jadi jangan salah persepsi lagi dari awal bahwa BK itu bukan untuk menghukum, tapi untuk meluruskan, untuk mengembalikan kondisi yang sehat bagi si siswa. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Nanti tindakan apa yang perlu diambil, silahkan diambil sebagai orang tua. Saya sebagai guru BK hanya memfasilitasi. Saya harap ada kabar baik yang nantinya tersampaikan atau perubahan baik yang saya lihat. Mungkin itu aja ya Bu ya. Iya Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya sudah Pak. Nanti saya coba ngobrol sama adik saya seperti apa. Baik, terima kasih Pak. Jadi di jalan. Baik, terima kasih Pak.